Kulo niki tak kandani Pak, kulo niki 24 jam. Waktu 5 menit itu berharga bagi saya untuk menulis kitab niki. Kulo cek mendang mari kitab awal, kitab akhir. Nek wis mari buh sak penak jenengan. Sak penak, tapi tetap buka materi ngeten iki tetap kulo buka tanya jawab. Monggo. Jenengan nek ndamel batu akik niku nek gak digrendo, gak mari-mari. Dilus-lus saya ngene-ngene, ya gak tadi-tadi. Dibentuk sik digrendo, sampean tingali. Orang yang bikin-bikin akik ngeten iki, asale nggih batu kasar, Pak. Digrendo, kasar. Mbok wis bentuk baru dilus. Nggih, saya sadar, Pak, kalau saya ini ketika saat bicara koyok sak enake dhewe, mohon maaf, tapi sedikit aja tolong jangan mandang saya. Pandanglah sumber semuanya itu datangnya dari Allah. Karena saya sama dengan jenengan seperti wayang, nek gak gerak, nek gak ono sing gerakno ya ora iso gerak, nek gak diomongno ya gak iso ngomong. Sampeyan tinggal pelajari, iku omonge Petruk apa ngomonge dalang? Dalang. Ngiler sih ya? Nggih. Pun ngoten mawon. Ora akeh-akeh. Kula niki tak kandhani, Pak. Kula niki 24 jam. Waktu 5 menit itu berharga bagi saya untuk menulis kitab niki. Kula cek mendang mari kitab awal, kitab akhir. Nek wis mari buh sak penak jenengan. Sak penak, tapi tetap buka materi ngeten iki tetap kula buka tanya jawab. Monggo. Wis cuman tanya jawab tiang jaler 3, tiang estri 3. Tak sementara tak batesi riyen. Ngoten. Monggo menawi wonten sing tanglet. Kula angsal rokokan nggih. Nggih. Masalahe kula lihat sampean cedhat-cedhut ya. Cek. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dikasih kesempatan untuk bertanya. Ya ilahana anta matlubuna waridhoka matlubuna. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, atina mahabbataka wa ma'rifataka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Ya ini kok ada 2 termin berarti ya. Ada 2 termin berarti ya. Daging kakung-kakung 3, daging putri-putri. Pangapunten hadirin wal hadirat, ada 2 termin. 2 termin. Number 1, 3 pertanyaan. Berikutnya termin kedua ada 3 pertanyaan dari ibu-ibu. Monggo kita mulai, kalau bisa ya sekitar judulnya itu sangkan paraning dumadi. Upama rodok keluar ya segera dikembalikan dan insya Allah Romayai akan bisa menjawab. Sangkan paraning dumadi, sangkan asal usul. Paraning dumadi tujuan hidup, asal usul tujuan hidup, sekitar itu. The beginning and ending of life. Allah, Allah. Saya bisa bicara karena Allah. Oke, monggo sakmenika saking bapak-bapak ruyin. Termin pertama 5 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukron kasiron, syukron jajilan. Sak sampunipun kita nampi satu mauidhah hasanah estu jauh daripada nggih menika kecekapan ilmu-ilmu ingkang kedah kita lengkapi. Pramila saking menika Yai, terus terang saking pribadi mungkin nggih saking sedaya jamaah thariqah kita menika lek jahri sampun para nahdiyah niki sampun dipun amalaken inggih menawa wiridipun. Lajeng siri insyaallah sampun. Tapi mensiri menuju nggih sirul asror ini terus tangi teknis ingkang paling tepat gunani kados pundi caranipun sehingga napa ingkang sampun panjenengan dawuhaken kala wau tumuju dumateng makrifat Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih Yai, terus terangi kula betul-betul mahabbah dhateng panjenengan. Sedaya dawuh-dawuh ingkang kula ikuti wonten ing YouTube ketika estu betul terkesan, tapi dereng saged mencerna. Ya, sebagaimana inggih menika ingkang panjenengan dawuhaken kala wau. Inggih sepindah ingkang kula suwun kanthi renaning penggalih nyuwun ridho panjenengan. Napa ingkang sampun pandhawuhaken sageta kula kanthi ridho panjenengan saged membuka hati nubari kula lan umumipun dhateng sedaya jamaah thariqah kala wau. Langkung-langkung menika menawi panjenengan estu ngparing ridho lan paring ijazah dhateng kawula sak kanca menika langkung abdul sehingga kula lan sak kanca menika badhe lumampah menapa ingkang dipun kersakaken Allah ingkang sampun panjenengan dawuhaken. Matur nuwun sedaya kawigatosipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung kula jawab langsung. Cek mboten supi. Sebagai dasar atas zikir sirul asrar itu tolong dibuka dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Ini menceritakan kisah beliau Nabiullah Yunus alaihissalam. Ketika beliau menyampaikan risalah Allah terhadap kaumnya, ditolak mentah-mentah oleh kaum tersebut. Beliau Nabiullah Yunus meninggalkan dakwahnya, meninggalkan kaumnya sambil dalam hatinya mendongkol. Mengapa ajaran yang betul-betul minadz zulumati ilan nur iki ditolak? Mengapa ajaran yang membebaskan ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu ini ditolak? La ikraha fiddin. Tentang ajaran ini bisa disampaikan di dalam Al-Baqarah 256. Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan bagi umat untuk mau mengikutinya. Alias hak masing-masing. Ajaran yang mana? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran yang membebaskan ruhaniyahmu dari belenggunya nafsu. Kita tidak usul-usul karena hati terbelenggu, Pak. Bagaimana mungkin saya di Mojokerto tadi dirantai, saya dicagak oleh Bapak Kepala Desa, saya bisa ke Ponorogo sebelum rantai itu enggak mungkin. Mestinya rantai itu dilepas dulu baru bisa berangkat ke Ponorogo. Bagaimana mungkin perkara yang dijadikan nafsu membelenggu di dalam ruhaniyah kita itu belum terlepas, kita bisa wusul pada Allah? Enggak bisa. Apa yang dijadikan oleh nafsu sebagai belenggunya hati kita? Hubbus syahawah. Saya bicara atas dasar Quran. Bukan ijma' qiyas. Ijma' qiyas ada juga. Cuman yang lebih kami
pentingkan hujjah di sini adalah Al-Qur'an. Wa zuyyina lin-nasi hubbus syahawah. Lah niki. Iki Pak persoalane. Kesenangan-kesenangan dalam diri kita yang kedorong oleh nafsu. Sehingga pada akhirnya kita bercinta kepada hubbus syahawah. Ini yang membelenggu. Terus bagaimana caranya kita bisa terlepas? Terus siapa yang bisa melepaskan? Pak, tadi kita kan bicara kalau kita wayang. Lah gitu toh? Sebetulnya nafsu itu di mata Allah enggak salah. Mohon maaf, ini kalau belum bisa menerima mohon maaf. Nafsu olehnya bisa membelenggu kita karena dapat izin dari Allah. Iblis nggoda Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam bisa jatuh di dalam kemaksiatan. Beliau memakan buah khuldi, melanggar aturan Allah. Itu semata-mata bukan karena iblisnya. Iblis itu makhluk sama dengan kita, raiso opo. Cuman yang terpenting mengapa Gusti Allah memberikan izin terhadap iblis, terhadap nafsu dalam diri kita untuk membelenggu kita. Ada apa? Ini yang harus kita cari. Supaya terjadinya proses sunnatullah. Inilah innalillahi. Sekarang harus wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semata-mata iblis didatangkan Allah terhadap Nabi Adam untuk ngetes, nguji seberapa setianya Nabi Adam terhadap Allah. Sama dengan kita. Seberapa setia jenengan hati jenengan pada Allah yang sudah pernah kita berjanji tidak akan pernah menyembah, memuja, memuji, bercinta kecuali hanya Allah. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna. Iya, siap. Akhirnya kita mayoritas kebanyakan nyunsep. Tahu nyunsep? Mengikuti jalannya nafsu. Inilah yang disebut hati yang terpenjara oleh hawa nafsu. Akhirnya jadi budaknya hawa nafsu. Pak, Nabi Yunus dikira ketika keluar meninggalkan dakwah itu aman gitu dah? Mboten. Kisahnya beliau itu tinggalkan kaum sambil gerutu dalam hatinya. Padahal kaum dia menolak, ada yang menerima, itu semata-mata dari Allah. Karena Allah, cuman pertanyaannya mengapa si A dikersakno Allah nolak, si B dikersakno Allah nerimo. Lah ini yang harus kita cari. Ada yang sami'na wa atokna, ada yang sami'na wa asoyna. Sebab apa? Allah itu seperti itu. Ini ada asbabun nuzulnya juga. Nyun sewu. Jenengan ngelak mesti mencari minuman. Apa sebabnya jenengan cari minuman? Jawabnya sebab jenengan iki ngelak. Ketika itu didatangkan, terus sampai unjuk, berarti datangnya air, itu sebab dalam keadaan kita itu haus. Ini asbabun nuzulnya. Mengapa kita harus makan? Karena kita lapar. Jadi ada asbabun nuzulnya itu. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun. Ini mengapa Allah mengutus utusannya untuk ke tengah-tengah umat dengan membawa hidayah dan dinul tauhid, dinul haq. Karena hati kita itu
dalam keadaan terpenjara oleh hawa nafsu. Simple saya katakan, bagaimana cara kita melepaskan diri dari belenggu itu? Dzikron katsiron. Sama yang teliti dah. Al-Ahzab 4142. Mengapa di situ ada fi'il amar, kok di belakangnya itu ditutup Allah dengan maf'ul mutlak? Cara anak pondok ngoten niki gak main-main, Mbak. Dzikron menjelaskan dzikir yang bagaimana yang bisa melepaskan belenggu di dalam diri ini. Jujur, makanya saya katakan bukalah di dalam surah Al-Anbiya 87 tadi. Inti yang kami ambil di situ adalah la ilaha illa anta. Anta, bahasa anta itu sudah dekat, Pak. Isim, nama, belum tentu, mas jauh. Huwa, dia. Kalau anta berarti dekat. Ini mendekati ke ihsan iman kita. Terus diterangkan di dalam kitab Hikam oleh Syekh Ibnu Athaillah, trap-trap atau tahapan-tahapan la ilaha illa anta itu ada 3. Pertama adalah su'aul basiroh. Mohon maaf. Kedua ainul basiroh. Ketiga hakul basiroh. Bahasa Jawa, hati jenengan itu wajib hukumnya mengasah rasa. Rasa itu iman. Niki cara praktek ngeten. Disebut sirul asrar. Di dalam rahasia itu ada rahasia lagi yang lebih dalam. Ilmu sejati ning jero ati kono sing sebutane teleng. Disebut telenge ati. Niki cara bahasa thariqah kula. Bisa Anda sampai ke teleng lewat wukuf kolbi. Piye carane praktek wukuf kolbi? Piye carane? Bon, Jon sewu. Su'aul basiroh, dalam hati jenengan iku ada iman yang benar, imanul haq yang disebut ihsan, Pak. Iman yang sudah tidak lagi selain Allah dalam hal apapun. Apapun tanpa kecuali. Contoh, jenengan sholat. Hati sampean iku harus merasakan kehadiran Allah hidup dalam diri jenengan. Itulah yang menggerakkan Anda. Itulah yang disebut al-hayyu wa huwa wujudullah. Wong Jawa ngarani ngger ya kuwi sesebutane urip kang sejati. Nah, urip kang sejati. Kuwi nek wis menemukan urip kang sejati, kau akan ketemu sejatine urip. Loh niki mboten main-main Pak iku Pak. Lho estu. Sampean kudu duweni pangrasa. Artine kudu ngrasakne kehadiran Allah wujudnya yaitu hidup dalam diri jenengan. Hanya karena hidup itulah Anda ini seakan-akan bisa berdiri sendiri. Padahal Anda berdiri karena ada yang mendirikan. Ini prosesnya di dalam su'aul basiroh. Enggak boleh jenengan itu ngaku-ngaku bisa berdiri sendiri. Enggak boleh. Makanya dikatakan tauhidnya anta itu berarti Allah sudah terasa dekat. Fa'ilam takun taro, apabila kau tidak bisa melihat wujudnya Allah, nanti di ainul basiroh. Ya su'aul basiroh artinya Anda harus merasa kalau selalu dilihat oleh Allah. Artinya jenengan iki gak boleh ngaku-ngaku bisa bergerak sendiri, bisa nafas sendiri, bisa melihat sendiri, mendengar sendiri. Anda di dalam hati harus mengasah Allah nyalah. Hidup itulah sebagai sang aktor, sang penggerak dalam diri jenengan. Niki si anak loro lo ya. Ada yang digerakkan, ada yang menggerakkan.
Ini prosesnya Pak. Di dalam cara mempraktekkan bagaimana? Gini. Mbah sampean kali kula dulu pernah dawuh ngeten. Dengan bahasa Jawa. Le, kuwi kudu isok topo ning papan rame. Ya kudu topo ning papan sepi. Niku jawabannya ternyata ada di surah Al-Insan 2526. Wadhkur isma rabbika Muhammad bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Niki artinya apa Pak? Ketika saat jasad sampan kali kula berinteraksi dengan urusan dunia, jasad loh niki. Alias jenengan kali kula repot. Jasad iki gembul bojo, anak, penggawean, apapun. Hati sampean jangan pernah gembul makhluke. Hati sampean harus terus berkomunikasi kepada Allahnya. Caranya apa? Fungsekno dikir sirul asr iku pangrasa mau. Hati sampean harus merasakan semua apapun yang bergerak ini di situ ada sang penggerak yang mata dohir tidak bisa melihat, tapi mata hati ainul basiroh jenengan harus merasakan, meyakini semua yang menggerakkan adalah Allah. Ini gak diucap di lesan tapi dirasa. Itulah namanya su'aul basiroh. Jenengan waktu aurat, jenengan waktu solo, waktu kholwat khususia, membaca ini membaca itu, tolong hati lepaslah rasa keakuan diri yang bisa membaca. Jenengan dalam thariqah bermanakib, tolong waktu itu hati sampean lepaslah keakuan makhluk kita yang bisa melakukan. Ini caranya. Inilah yang disebut su'aul basiroh. Barang siapa yang terus mengasah ini, maka semakin tajam hatinya pada Allah. Otomatis inilah yang Allah maksud, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya dan seluruh kesalahan, lebih-lebih kesalahan rohaniah kita yang beriman pada selain Allah, Allah ampuni. Quran Pak niki, bukan koran, tapi Quran. Urusan percaya gak percaya terserah jenengan. Sama dengan filosof, ada air netes ke batu. Berhubung air itu netes terus, lama-lama batunya itu bolong, lobang. Sama, jenengan kalih kula, tatkala dzikir itu sampean asah terus, yang tidak mengenal waktu dan tempat, tidak mengenal keadaan, terus hati berzikir lewat rasa itu, maka pasti akan Allah pindahkan ke tahapan yang kedua, ainul basirah. Inilah pertemuan yang kumaksud dengan Allah. Ingat, jenengan dzikir yang mendikirkan juga Allah. Jenengan dari rasa menuju bertemu yang memindahkan juga Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana cara saya untuk mempraktekkan dzikir tersebut ketika saat jasmani lepas dari urusan dunia? Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Dengan malam yang panjang gunakanlah hatimu untuk senantiasa bersujud, tunduk dengan hukum Allah. Fasabbih, dan membersihkan hati dari iman selain Allah. Gampang. Ngeten. Jenengan tidak kiaman, nggak bisa berdiri, wa qu'udan bisa berduduk, nggak bisa duduk, wa ala junubihim boleh untuk berbaring, dengan berbaring pun sampai masuk di dalam nafas, keluar masuk nafas,
sampean sebut namanya Allah. Kalau jenengan wong muslim sebut nama Allah. Sambil dalam hati sampean merasakan menemui siapa di dalam napas itu. Jawabannya mesti Allah wujudnya. Pun sampean ikuti ya terus ini. Nanti jikalau jenengan iki diperjalankan Allah di alam mukasyafah, jangan takut, jangan khawatir. Sebab ini perjalanan spektakuler. Kadang-kadang jenengan ngalami ruhaniyah itu keluar. Kadang-kadang jenengan bertemu terhadap nafsu-nafsu dalam bentuk wajah panjenengan. Semuanya ini makhluk. Makhluk. Bahkan kalau boleh saya katakan di alam mukasyafah ini tempat gaibnya makhluk. Apakah ditemukan malaikat? Ini semua makhluk. Apakah jenengan ditemukan para nabi dan rasul? Semua makhluk. Tujuan sampean untuk bertemu Allah di maqam musyahadah. Jadi jangan pernah jenengan mengambil kesimpulan ketika saat dimasukkan Allah di alam mukasyafah, dibukakan pintu kasyaf, jenengan sudah mengatakan saya sudah wusul. Belum, Pak. Belum. Walaupun jenengan iku di dalam alam mukasyafah penuh dengan karomah, jenengan iku tahu isi hati seseorang, tahu apa yang terjadi, itu masih makhluk. Bahkan nyun sewu, jenengan dijak Allah jalan-jalan, diperjalankan ke surga, melihat keadaan neraka, itu pun masih makhluk. Tujuan sampean solo wusul bertemu Allah, likok datang Allah. Tondo kalau itu wusul nanti di musyahadah jenengan sesuai dengan proses sampai dikir sirul asrot. Nanti kalau sudah ainul basyirah bertemu Allah dikatakan makrifat, otomatis hakul basyirah menyatakan di dalam diri sampean tidak ada yang lain kecuali Allah. Apakah kalau dikatakan makrifat itu saya melihat wujudnya Allah itu saya makhluk? Bukan. Nyun sewu, sangkan paraning dumadi itu di situ. Dikatakan makrifat bertemu Allah, apakah mungkin kita sebagai makhluk yang tidak punya sifat wujud, sifat kita adalah adam, tidak wujud, bisa melihat yang wujud? Gak mungkin. Yang bisa melihat sing wujud, ya sing wujud sendiri. Berarti yang melihat Allah wujudnya ya Allah sendiri. Itu terjadi setelah dalam hati sampean telah kefanaan perkara selain Allah, termasuk diri jenengan sebagai makhluk nanti akan hancur. Faktulu anfusakum. Bunuhlah keakuanmu sebagai makhluk. Niki proses qadariyah menuju napa? Jabariyah. Jenengan kalau masih ada di qadariyah, mboten saged memahami di qadariyah, mesti protes. Mesti protes. Artinya gini, Pak. Dikatakan makrifat Allah, bukan perkara ini makhluk bisa melihat wujudnya Allah. Mboten. Makhluk ini fana pun. Fana. Nggak percaya? Buka sejarah beliau Nabiullah Musa alaihissalam di dalam surat Toha ayat 11 sampai ayat 14. Bagaimana kondisi Nabi Musa ketika menginginkan melihat wajahnya Allah? Semaput toh? Gunungnya hancur. Itu artinya makhluk siapapun tidak bisa melihat wujudnya Allah. Karena sifatnya makhluk itu adalah adam. Tidak ada. Apa mungkin perkara yang tidak ada itu bisa melihat yang ada? Nggak mungkin. Yang bisa melihat yang ada adalah yang ada itu sendiri. Berarti inilah yang ku maksud. Nyun sewu. Nafi itsbat. Fananya selain Allah
dan tetapnya hanya Allah. Wis nek wis oke tak jamin gendeng amen. Artine gendenge ati nang Gusti Allah. Nek tadinya kan gendenge awak dhewe nang ngene donya to, saiki mboten gati. Ada yang mengatakan majedub, jadab kelakuane. Di situ kekasih Allah ini kok ada dua golongan, Pak. Ada yang khos, ada yang khawasul khawas. Kekasih Allah itu ada nabi, ada rasul. Nek rasul mesti nabi. Kalau nabi belum tentu. Artinya gini. Kalau ditaruh khos, jenengan ini nggak bisa. Orang lain itu memahami. Nggak bisa. Baik hati maupun akal tentang urusan selain Allah, Allah tarik. Makanya disebut orang jadab. Ini khos. Berarti untuk diri sendiri. Kalau khawasul khawas tidak. Cuman hati yang ditarik Allah tentang selain Allah dibersihkan Allah. Akal ini masih fungsi. Akhirnya muncullah sifat tablek. Coro sholat wis gak ngawur. Maghrib 3 rakaat ya 3 rakaat. Tapi bagi orang majedub, jaba jerone akal ambek hati iku wis ditarik Allah tentang urusan dunia, maghrib isok ping 10 rakaat iki. Dilalaikan semuanya. Loh, kita nggak bisa milih, Pak. Cukup bagi kita hanya terus menerus berzikir. Jadi dzikir sampan iku sirul asrar, bila mana mudahnya muncul sirul asrar, didorong dengan dzikir sir, mengapa itu ditinggalkan? Terus dzikir sir itu lakukan, tapi jangan pernah kau tinggalkan sirul asrornya. Jikalau kau jenengan iki pingin tahu detak jantung sampai mengucap Allah, alam kabeh semuanya bertahmid membaca Allah. Wis 40 dino 40 wengi. Kondo bojomu, Dek, aku wis gak kepingin ngomong ambek awakmu. Nak, aku wis gak kepingin ngomong ambek awakmu. Kerja tak tinggal, aku tak mlebu kamar kholwat 40 dino 40 wengi. Hati sampeyan iki terus setiap nafas keluar metu berzikir sir dan sirul asar, tak jamin gendeng. Inilah proses. Bukan gendeng ngami-ngami niku lho, mboten lho ya. Jadabe ati sampean iku datang Allah luwih gede daripada jadabe ati datang dunia. Niki nek purun. Nek purun. Wis kembali kepada alam kasaf tadi. Saya dihadapkan perjalanan roh ini keluar. Naik. Kesap langit 7. Saya takut kalau nggak bisa kembali. Lah ngoten mayoritas ngoten, Pak. Roto ngoten niku. Eling-eling bojone sik nom. Anake sik cilik-cilik. Engko nek gak iso balik ya apa? Pun. Eman, Pak. Tawakallah pada Allah. Karena Anda sudah tahu bagaimana fungsi sirul asror. Tahu yang memperjalankan jenengan cuman Allah. Kalau memang sampai ikut jatahnya sudah tidak ada di dunia, paginya mesti innalillahi. Lu enak, Pak, keadaan seperti itu. Daripada sampai mati nok pangkuane rondo. Ayo sampean pilih enak ndi? Sampean pilih. Pak, kematian itu nek belum wayahnya yo gak teko, Pak. Nek jenengan masih ada sisa umur, mesti kembali. Gak usah takut. Dene gak balik ya wis kari ngubur ngoten mawon ae lho. Gak usah wedi-wedi, gak lali besok kita akan meninggal. Ingat prinsip kematian itu mesti terjadi. Kemarin, hari kemarin, atau hari esok, atau hari sama saja. Sing penting jenengan iki hati sudah siap menghadap kepada Allah. Orang tidak akan pernah mau untuk melakukan itu manakala dia belum ada rasa cinta pada Allah.
Jadi cara untuk menumbuhkan cinta kasih pada Allah lewat zikir itu tersebut. Itulah yang disebut sebagai kunci daripada alam musyahadah. Pun ya niki. Makanya saya sering mengatakan saudara-saudara saya di Thariqah, tolong para masyayikh untuk membekali para santri-santrinya, pengikut-pengikutnya Sirul Asror, supaya ketika saat suluk beliau-beliau ini, ketika saat khususiyah beliau-beliau ini, hatinya sudah ditarik Allah di alam musyahadah. Itu loh maksud saya. Sebab mohon maaf, sebagai cambukan hati kita dalam surat Al-Isra ayat 72, tolong dibuka. Al-Isra 72. Mangkana fi hadihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallus sabila. Barang siapa saat di dunia hati kita masih buta pada Allah, belum bisa bertemu, maka di akhirat pun juga begitu. Mafhum mukhalafah daripada ayat ini kebalikan adalah barang siapa saat di dunia hatinya sudah tidak buta pada Allah, terus dia meninggal, pasti dia menemukan alam terang benar. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Jelas. Masalah ijazah, izin, mulai sejak kami masuk dalam dunia YouTube ilmu ini, mohon maaf, baik yang sudah bertemu atau tidak bertemu terhadap saya, YouTube ini saya kalau nggak salah mulai 2014 kalau nggak salah ya, baru saya masuk YouTube. Siapapun panjenengan secara langsung atau tidak langsung, azastukum. Sampun Pak, mulai dulu pun. Tondo nek sampai ikut diizini Allah, hati sampai saged nompo. Sebab apa materi yang disampaikan tentang ilmu tasawuf di situ tidak semua orang mau bisa menerima. Sebab intinya di situ adalah mengajak hati seseorang untuk meninggalkan secara ruhaniah selain Tuhan, selain yang Maha Esa, selain Allah. Bukan jasmaninya. Kalau jasmaniah tetap kerja yo kerja, silakan. Lah sing mlebu kamar 40 dino, sampean sing objektif, sing arif. Apa arif sampean? 1 bulan rumah tangga jenengan butuh uang berapa? Untuk belanja 3 juta. Sampean kasih, mohon maaf, 10 juta. Ini dek untuk kebutuhan. Ojo ditinggal terus keadaan gak ada. Jangan Pak. Itu namanya syariat sampean gak tanggung jawab. Butuh pinten 40 dino sampean iki untuk anak biaya ini. Cukup Pak 10 juta Pak. Wis, dengan cara apa sampean iki memberikan? Enggak punya uang. Ada sepeda, jual. Ada aset, jual. Sekarang lebih penting mana? Menghadap pada Allah atau kita terus bekasih mesra dengan selain Allah? Buka di dalam surat Al-Qasas ayat 77. Al-Qasas 77. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah. Allah menempatkan hubungan langsung, mikir urusan datang Allah nomor 1. Darul akhirah itu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Bagiamu dunia ya jangan kau tinggalkan. Ini ditaruh Allah nomor 2. Artinya bangunlah ruhaniyahmu terlebih dulu kepada Tuhanmu. Di sela-sela kamu tidak meninggalkan bangun jasmaniamu. Qala dawuh sapa WR Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini kurang genah ya mbau. Wabtagi do golek ono sira kabeh fima ing dalem apa atakallah ataka kang nganugrahake nekakake ka ing sira sapa Allahu Gusti Allah. Mana berupa mana yang Allah datang darul akhirah. Ya inilah Pak, hubungan langsung roh dengan Allah. Itulah tali langsung hati sampai datang Allah sirul asr. Titik.
Lanjut. Syu'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Untuk pertanyaan selanjutnya dari ayah. Oh ya ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mbak bertanya, mohon diizinkan untuk menceritakan pengalaman teman saya Bejo. Teman saya tahun 91-an itu melihat di TVRI ada ajaran khusyuk yang mahal sekali. Waktu itu si Bejo itu kerja di perusahaan masih digaji Rp100.000. Lah di TVRI ditelepon bayarnya itu 1.250.000. Berarti bayaran 1 tahun hanya untuk belajar khusyuk. Lah saya dilihat di YouTube, lah kok enggak bayar sama sekali. Rasanya sih Bejo itu kayak menemukan emas 1 gunung yang sangat berharga sekali. Terus akhirnya si Bejo ini enggak bisa ikut bimbingan khusyuk. Nah, akhirnya pada tahun 2000 sampai 2003 si Bejo ini sakit-sakitan terus sehingga medis itu enggak menemukan penyakit, enggak mengatasi. Akhirnya ketemu bimbingan mental spiritual, yaitu pengajaran berserah diri dan khusyuk. Ternyata betul di situ bisa untuk wasilah kesembuhan. Sebenarnya ilmu ini sebenarnya bisa untuk wasilah apa saja, yang masalah yang ruwetnya bagaimana dan sakitnya apa saja bisa katakanlah bisa keluar dari masalah. Nah di sini kok enggak bayar sama sekali. Itulah perasaan si Bejo ini sepertinya menemukan emas sak gunung, sangke gembiranya. Lah ya, dengan seiring berjalannya waktu sampai saat ini, si Bejo masih ngamalkan amalan itu sehingga sekali tempo sakit, ya pakai ilmu itu tok hanya. Jadi situlah pengalaman si teman saya Bejo, saya bisa menceritakan karena ibaratnya makan itu 1 piring sama saya. Oh ya makasih semuanya. Mohon maaf. Cerita begini pertanyaannya. Setelah saudara-saudara saya ajak melihat YouTube di channel Jaya Baru. Itu saya ajak melihat, setelah melihat itu saya tanyai, apakah mudeng yang diterangkan sama Ustadz ini. Waktu Ustadz itu tangannya hawi-hawi begini, inilah ya Allah. Ya. Karena ada ayat kum anfusakum ahlikum naro, akhirnya saya berniatan untuk menjelaskan kalau boleh. Apakah boleh menjelaskan tata cara berserah diri dan meditasi untuk mencapai alam musyahadah dan menjelaskan ini loh Allah yang diterangkan Ustadz tadi, apakah boleh? Kalau boleh insya Allah diteruskan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu satu. Yang kedua, saya pernah bertanya sama guru yang belum dijawab. Seandainya di WA belum dijawab, seandainya pertanyaan ini tidak sopan atau enggak kurang ajar, yang kedua ini enggak perlu dijawab. Begini, pengalaman si Salik waktu wiritan sholat Isya itu dibawa sama nikmat yang luar biasa. Akhirnya nikmat-nikmat karena tahu-tahu masuk di dimensi lain. Di dimensi itu luas sekali, enggak ada apa-apa, enggak ada buah-buahan, tidak ada sungai-sungai. Lah itu apa dikatakan kira-kira yang di alam yang musyahadah itu? Kalau itu, dan itu tidak sengaja. Salik ini tidak sengaja masuk ke situ lah, dimasukkan. Apakah menurut pengalaman guru itu bisa masuk ke situ? Kalau seandainya masuk, bisa masuk dengan sengaja. Bagaimana caranya?
Sampai Nggih. di situ pertanyaan saya. Terima Nggih. kasih dan mohon maaf semuanya, terutama kepada tuan rumah karena saya hadir di sini tidak diundang. Nah, teman-temannya mayoritas itu diundang. Mohon maaf yang sebenarnya. Akhirnya kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengalaman Bapak Bejo tadi, saya terinspirasi dengan satu ayat. Yang ayat ini langsung terhadap Rasulullah. Ketika saat Rasulullah menyampaikan hal ini, itu tidak ada tendensi apapun. Hanya satu, menyampaikan risalah. Beliau juga tidak meminta atas bisaroh atau bayarannya. Tidak. Hal ini akan bisa terjadi terhadap siapapun kalau tidak pernah ngaku kalau dirinya yang menyampaikan. Justru sumber penyampaiannya itu dari Allah. Inilah pembelajaran kita untuk melepaskan belenggu itu seperti itu. Apa mungkin kita yang tidak ikut kerja